Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam bahasan fisika. Kali ini kita akan bahas tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini masih berhubungan dengan fluida statis, merupakan lanjutan dari hukum Pascal yang kemarin. Sebelumnya, Bu Titi ingin bertanya dulu pada kalian, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, kita akan mulai materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Sebelum kita lanjutkan materinya, kita tidak jemu-jemunya mengingat akan pesan dari Kemendikbud, yaitu tentang pesan Ibu 3M. Kita dengarkan dulu, anak-anak. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Mari kita lanjutkan materinya anak-anak. Inilah judulnya anak-anak, Hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini masih termasuk di dalam materi bab fluida statis. Materi ini adalah untuk anak-anak di kelas 11 MIPA. Baiklah, kita mulai tentang hukum Archimedes. Nah, yang pertama-tama anak-anak perhatikan ini gambar kapal ya. Kapal laut. Nah, kapal laut ini terdiri dari besi, logam, dan bermacam-macam yang sangat berat, tetapi dapat terapung. Nah, tidak tenggelam ya. Kalau kapal selam itu berarti bisa terapung dan juga bisa menyelam. Coba kita lihat, kapal laut terbuat dari bahan logam. Nah, kalau kalian masukkan sebatang logam ke dalam air, tentu akan tenggelam. Tetapi mengapa kapal laut ini bisa terapung, bahkan dapat memuat barang dan orang yang cukup banyak? Fenomena inilah yang dapat dijelaskan dengan hukum Archimedes. Ya, fenomena inilah yang dapat dijelaskan dengan hukum Archimedes. Ini saya garisi hukum Archimedes. Archimedes adalah seorang ilmuwan yang hidup sebelum Masehi, jadi tahun 287 sampai 2012 sebelum Masehi. Beliau telah menemukan adanya gaya tekan ke atas atau gaya apung yang terjadi pada benda yang berada dalam fluida atau zat alir atau air mungkin di sini. Pandangan Archimedes dapat dirumuskan sebagai, jadi ini bendanya tercelup di dalam zat cair atau air. Nah, benda tersebut pastinya memiliki W, lalu ternyata mendapat gaya ke atas. Maka benda ini dapat terapung ya. Nah, bunyinya seperti ini. Jika benda dimasukkan dalam fluida, maka benda akan merasakan gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi kalau misalnya kubus ini dicelupkan pada zat cair, otomatis kubus ini kan menekan pada zat cair yang di bawahnya ini. Nah, dengan demikian ada zat cair yang dipindahkan karena ditekan ini. Ternyata balok ini dapat mengalami gaya ke atas. Berapa besarnya gaya ke atas ini? Besarnya adalah seberat tadi zat cair yang dipindahkan. Besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ini
gaya Archimedes atau Fa ini di sini. Tadi balok dimasukkan ke dalam air. Saat volume balok tercelup Vt, maka fluida itu akan berpindah dengan volume juga Vt. Berarti gaya tekan ke atas yang dirasakan balok sebesar Fa sama dengan W zat cair yang dipindahkan. Tadi sudah diterangkan ya. Fa sama dengan M air kali G. Jadi Fa sama dengan M itu rho kali G. Karena dari rho sama dengan, kita ingat rumus, rho sama dengan M per V. Nah, jadi kalau M ini adalah rho kali V. Nah, ini karena air berarti rho air kali G. Kemudian di sini ini rho kali V-nya, lalu kali G-nya. Jadi rho GV begitu. Dengan demikian, gaya ke atasnya adalah rho air kali G kali VT. Sedangkan keterangannya Fa gaya tekan ke atas. Rho A massa jenis fluida atau air ya. G percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. VT volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Itulah rumusnya anak-anak. Gaya Archimedes arahnya ke atas, maka pengaruhnya akan mengurangi berat benda yang tercelup. Pengaruh ini dapat dirumuskan Fa sama dengan W min F aksen. Fa itu gaya Archimedesnya, W itu gaya beratnya, W aksennya ini adalah W karena di dalam zat cair. Nah, contoh soalnya. Benda bermassa 3 kg memiliki volume 1,5 kali 10 4 min 3 meter pangkat 3. Jika benda tersebut ditimbang di dalam air, rho air ini 1 gram per cm kubik dan G 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan A. Gaya Archimedes yang bekerja pada benda, B. Berat benda di air. Penyelesaiannya, massa 3 kg, G 10 meter per sekon kuadrat, V-nya 1,5 kali 10 4 min 3 meter kubik. Rho-nya jadikan kilogram per meter kubik ya, 1 menjadi 1000 kilogram per meter kubik. Ini gayanya yang ada W ke bawah dan T sama dengan W. Itu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perhatikan gaya yang bekerja. Ini gambarnya ya. Ada W, ada Fa dan ada W aksen. W aksen itu W di dalam zat cair, sedangkan W ini adalah W aslinya, W benda itu. Maka timbullah gaya ke atas. Gaya ke atas itu selisih dari W dan W aksen. Itu konsepnya. Nah, yang A, gaya Archimedes atau gaya tekan ke atas yang dirasakan benda adalah rho A kali G kali V. Jadi rho-nya 1000, G-nya 10. Nah, ini 1,5 kali 10 pangkat min 3 volume zat cairnya. 15 Newton. Kemudian yang B, berat benda di air. Nah, berat benda di air itu rumusnya tadi kan Fa sama dengan W min W aksen. Jadi W aksen sama dengan W min Fa. M kali G, ini bendanya, massa bendanya. Kemudian Fa 15 tadi sudah dihitung, sehingga nilainya adalah 15 Newton. Jadi jika ditimbang di udara ini 30 Newton, maka di dalam air ini adalah 15 Newton. Mengapa? Karena ada gaya Archimedes, ada gaya yang mengangkat, gaya yang mengurangi 15 Newton, seperti itu. Nah, sekarang latihan soalnya. Sebuah benda yang ditimbang di udara sebesar, saya ulang, sebuah benda yang ditimbang di udara sebesar 12 Newton, tetapi saat ditimbang di air ternyata beratnya 8 Newton. Rho A 1 gram per cm kubik, G-nya 10 meter per sekon. Tentukan volume benda tersebut. Nah, anak-anak sedikit menganalisa ya, karena setelah menghitung gaya
Archimedesnya, nanti kalian bisa menghitung volume benda tersebut. Nah, kita lanjut ke materi keadaan benda. Apakah pengaruh pengurangan berat benda oleh gaya Archimedes? Kalian sudah banyak melihat kejadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika benda dimasukkan dalam fluida atau air, maka akan ada 3 kemungkinan. Benda ini akan tenggelam, terapung, dan melayang. Yang pertama tenggelam. Ini gambarnya, tenggelam berarti seluruhnya bendanya. Kemudian melayang berarti separuh di sini ya, melayang. Ini ada W-nya, ada FA. Lalu tenggelam berarti W-nya ini ke bawah. Kemudian terapung, terapung itu ada W-nya, FA, dan ini ada bendanya yang muncul gitu. Nah, yang A, benda akan tenggelam dalam fluida jika gaya tekan ke atas tidak mampu menahan, ya tentu saja karena W-nya lebih besar ya. W ke bawah ini, FA-nya lebih kecil sehingga akan tenggelam. Nah, sedangkan untuk benda yang melayang, gaya tekannya harus sama. Ini sama, FA sama dengan W, jadi seimbang, tengah-tengah melayang ya. Benda terapung syaratnya gaya tekannya harus sama dengan berat bendanya. FA sama dengan W. Perbedaan yang kalian perhatikan adalah benda yang terapung memiliki bagian yang di atas permukaan air. Jadi seperti itu anak-anak keadaan 3 benda. Nah, kita lihat contohnya. Balok kayu bermasa 20 kg memiliki volume 5 kali 10⁻²2 meter kubik. Jika balok dimasukkan ke dalam air ROA 1000 kg per meter kubik, diberi beban, maka berapakah massa beban maksimum yang dapat ditampung di atas balok itu? Nah, penyelesaiannya, massa balok 20 kg, volumenya 5 kali 10⁻²2 meter kubik, Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Keadaan balok yang diberi beban dapat dilihat seperti gambar ini ya, gambarnya. Ini ada W ke bawah, FA, lalu M-nya, ini bendanya yang akan ditambahkan ya. Agar balok masih terapung, maka massa beban maksimum dapat dihitung dengan keseimbangan, keadaan keseimbangan. Jadi W per WB, ini W per WB sama dengan FA supaya sama, supaya terapung gitu. Jadi W-nya MG, WB itu MB kali G, FA-nya adalah ROA, G kali VB. Jadi ini M, ya rupa-rupanya ini 3, jadi G-nya bisa dicoret. MB-nya adalah 20, kemudian ini 1000, Rho-nya, G-nya 10, oh G-nya sudah dihilangkan, volume bendanya 5 kali 10⁻²2. Dengan demikian M-nya adalah 30 kilogram. Ya, ini dibalik saja. 5 ya 50, di sini 50 ya, karena ini min 2, ini pangkat plus 3. Jadi 50, ini plus 20 geser. Jadi dikurangi 20. Akhirnya M-nya adalah 30 kg. Jadi massa yang harus ditambahkan adalah 30 kg. Ya, perhatikan syaratnya anak-anak di sini. W plus WB sama dengan FA. Jadi gaya yang di belakang ini, gaya yang di bawah ini sama dengan gaya yang ke atas supaya balok terapung. Nah, sekarang latihan soalnya. Tabung kosong bermassa 2 kg memiliki volume 2 kali 10⁻²2 meter pangkat 3. Kemudian tabung diisi timah dan dimasukkan ke dalam air. Berapakah massa timah maksimum agar tabung masih terapung? Nah, ini konsepnya sama dengan contohnya tadi ya. Yang nomor 2, sepotong besi di udara beratnya 100 Newton, kemudian dimasukkan ke dalam minyak tanah dan beratnya menjadi 96 Newton. Apabila massa jenis minyak tersebut 8 kali 10⁻² kg meter pangkat 3 dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan volume besi yang tercelup dalam minyak. Ya, ini dianalisa juga anak-anak dengan konsep dari
gaya ke atas, gaya angkat atau gaya Archimedes. Nah, soal ini dikerjakan sebagai tugas seperti biasa, anak-anak. Sampai sekian dulu materinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu di pertemuan pembahasan fisika yang akan datang. Sampai sekian dulu anak-anak pembahasan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat-sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa pesan Ibu 3M.